Rajin sampean manggil napa ke sampean? Aa. Aduh, cek lerenggang sambas aa. Nemu yang dinayan. Aduh, nyawa sapa Allah. Saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang Allah titipkan melalui lidah beliau yang kita dengarkan barusan bersama-sama dapat kita serap, kemudian dapat kita amalkan lebih-lebih bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat serta ampunan bagi kita yang hadir malam hari ini, amin. MDT Nurul Hamidiyah. Saya pakai bahasa apa, Bu? Ngakui bahasa apa gula? Indonesia, Sunda, Jawa, Padang, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa apa? Alam gaib. Bahasa alam gaib. Cuma apa bahasa alam gaibnya? Saya tidak bisa berlama-lama karena sebenarnya tadi sudah luar biasa. Guru kita, kiai kita menyampaikan ilmu dan hikmah yang luar biasa. Bagi para murid, para santri yang hadir malam hari ini, saya ingatkan satu hal, bahwa menghormati ustadz, menghormati gurumu itu penting. Nah, lebih-lebih kuleban sampian kinto rata-rata orang Madura. Orang Madura panika biasa pertama nika masalah adab, masalah tetengkan panika lebih utama itu nempeng ilmu nadimin. Saya diingatkan oleh guru saya ketika kami duduk di hadapan guru, guru mengatakan u'allimul akhlaq qabla al-ilm. Aku mengajari kalian itu pertama kali adalah akhlak sebelum aku mengajarkan kalian ilmu pengetahuan. Kiai As'ad itu guru kalian. Ben guru peneka tadi bekas mazilta taliban. Sampai kapanpun kita ini santri, Pak. Kuleban sampean dari dunia kan tos akhirat menika santri. Yang merasa dulu pernah nyantri, yang pernah ngaji sama Kiai As'ad ini sampai sekarang masih santri, Pak. Si Aromasa pernah ngaji dak Kiai As'ad sampai mangken menika santri. Aduh mangken Mak. Nika curiga aku nika. Kele butulah. Butulah kayak Saifullah kene. Nika beni butul drum nika. Nah, tiki soro gelbung dia ini biar. Andi anak ranti nampian. Angki pon sekelangkong. Entan kena keja gula. Angki tinggal mak. Bisa fakta kecompo lagi lebih nama mereka. Gula ban sampean mana kereng Madura, Pak. Gula reng Madura. Lagi ini lah, Bu. Sekitar Bu. Terutama para santri. Dawuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan." Siapa yang mengajari aku satu huruf, maka sebenarnya aku adalah hamba bagi dirinya. Saking penting orang ajar ilmu gintoh. Ben Allah panika amul jaaki ngaku-ngaki orang sing ngajar ilmu gintoh. Kula ben sampean sepernah ajar, sepernah ngaji. Kita yang pernah belajar, kita yang pernah mengaji dengan Kiai As'ad, As'adur Rafiq. Sampai kapanpun kita masih santri beliau. Walaupun hari ini mungkin kita sudah jadi orang besar, jadi orang hebat. Sampai kapanpun kita masih santri beliau. Tidak boleh seorang santri itu tidak layak bagi seorang santri ketika dirinya merasa tahu, merasa pintar, merasa hebat, kemudian dia lupa kepada guru, kepada ustadz yang pernah membimbingnya mulai dari alif, ba, ta, tha, jim dan seterusnya. Tanpa perjuangan gurumu, tanpa susah payah gurumu, tanpa doa gurumu, tanpa doa orang tua dan gurumu, kamu ini bukan siapa-siapa. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi, kalau bukan karena guruku,
Kalau bukan karena ustadku, mun beni karena guru ku leben sampean, ku leben sampean yakin tak kira kenal ke Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita selain bersyukur kepada Allah, kita wajib berterima kasih kepada orang yang pernah dan selalu membimbing kita, yaitu guru-guru mulia kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tadi sebenarnya ilmu yang sangat luar biasa dari Kaisifullah. Saya percaya bahwa orang Madura penikah, mun soal takdim, mun soal ngormati penikah luar biasa. Saya ini biasa keliling Indonesia, ceramah keliling Indonesia. Bukan mau banding-bandingkan masalah akhlaknya orang lain, enggak. Cuma kita sebagai rasa bahwa kula ini senang ben bangga dari orang Madura. Orang Madura menika senaos ilmu nasakuni atau ta'alim, tak pinter, tak hebat, tapi mun masalah tetengkan, mun masalah akhlak menika nomor 1. Sampai dia guru-guru dan kula mun acara ilmu ajar ke Jawa Tengah, kemun acara akhlak ajar ke Jawa Timur. Artinya mun ajar ilmu ajar ke Jawa, tapi mun acara akhlak ajar ke Madura. Ini luar biasa, Pak. Jadi kula ben sampeyan iki mesti seneng, mesti bangga murid-murid santri-santri yang belajar di madrasah ini. Manter anak potono kula ben sampeyan dadi anak sesaleh ben sesalehah, berbakti kepada kedua orang tua serta takwa kepada Allah dan kemudian cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Mak, orang Madura mereka pinter, Mak. Walaupun kayak Saifullah kadang orang Madura agak gere segoni lambok bedoreng naik pesawat terbang. Tahu pesawat? Entar haji reng Madura karena aroma naik de ada pah 7 ekor sena pilot. Karena naik ke ada pah 7 ekor sena pilot. Tak kerjat pilot. Bapak siapa itu? Tanya, ya bapak siapa itu? Saya ini pilot, Pak. Bapak siapa? Ya saya penumpang pesawat, Pak. Begini, Pak, karena bapak penumpang, kursi bapak di belakang. Pak, mau kursi depan, kursi belakang kan sama, Pak. Saya mau naik haji, Pak. Iya, Pak. Nomor bapak kursinya di belakang, bapak bukan di depan. Yang depan ini punyanya pilot, yang ini punya pilot, yang di samping ini namanya kopilot. Berhubung Madura aroma saya naik tidak ada, oh tak bisa, Pak, saya akan naik duluan nih kok. Isra mundur tak gelem. Akhirnya minta tolong ke pramugari setindatin. Minta tolong sama pramugari. Pramugari nanya, Pak, bapak mau kemana? Saya mau haji, Bu. Iya, tapi kursi bapak di belakang. Bu, mau kursi depan, kursi belakang kan sama. Lah sama-sama kursi. Gereh. Akhirnya pilot pengumuman. Para calon penumpang yang terhormat, saya mohon bantuannya. Jika Anda ada yang bisa berbahasa Madura dengan baik, tolong untuk datang ketemu dengan pilot. Akhirnya bedenak-ganak ngudah ketemu ben pilot. Siap pilot, ada yang bisa saya bantu? Begini, Pak, ini ada orang Madura samping nih, dari tadi nggak mau turun, Pak, nggak mau pindah kursi, padahal kursinya di belakang. Akhirnya nak ngudah gele atanya, sampean kam mate kok ke Mekah anak gitu. Oh, mon ke Mekah kok rasanya ibu di loh, mun ada hari depan ke Australia gitu. Loh, maksudnya nak? Iya, engki mun sampean entar ke Mekah kok rasanya saya budi, saya ada ke Australia. Aduh, mun dek jangan lihat apa enak. Artinya mun reng Madura tak ning laban gere mah. Mun ning kalah kali bisa. Lah ini loh, Pak.
Madura kita ini, orang-orang Madura ini punya potensi besar untuk sama dengan orang lain sebenarnya. Yang penting kita mau belajar dan kemudian belajar untuk membuka diri terhadap perbedaan yang ada. Kita masyarakat Indonesia lebih-lebih sehat dirmalemangkan menikah. Ada yang nggak ngerti bahasa Madura bener? Bade saya tak ngerti bahasa Madura. Oh bade tak ngerti. Malam hari ini saya kan ingin menyampaikan sama santri. Nyaman beuna siapa? Kakek cak tulit, kakek. Nyaman lagi kita porop, siapa kakek? Gunawan. Saya kan nyaman kakek siapa? Nyaman tak ini kau. Daya nak. Monana jawab kuat. Siap. Namamu siapa? Bapak kuat. Lambe. Masjid kula menikah. Seporan benih kencong coma. Dulu di masjid saya ini kebetulan saya kan masih imam sampai sekarang. Ada imam yang suaranya tak jelas. Jamaah ribut terus kalau ini jadi imam. Suaranya itu enggak jelas. Jadi kalau baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Sengau ya. Sengau, candeng betul sengong. Jadi ada orang si bengal ngebele margana imam sepo. Situng waktu bi kulit tanya aki, Pak Imam, iya mak nyai kok. Katanya istri sampean sakit ya. Ngit mak nyai. Gimana udah sehat? Udah meninggal kok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin meninggal nyai, meningan. Maksudnya mau bilang mendingan. Yang saya dengar meninggal. Maksud Bapak meninggal mak nyai. Mendingan apa mendingan? Mendingan. Oh mendingan. Jadi pejelas nak, tak kok kaki kemudian titik imam. Wah suaranya tak jelas, tak temu lagi saya budi. Nah ini pentingnya kita ngaji, pentingnya kita ma'yahan, kita bersama-sama malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu dengan Kiai Saifullah. Beliau ini seorang ulama muda yang berasal dari Bangkalan ya, Bangkalan Madura, putranya Kiai Syarqawi. Malam hari ini Allah mempertemukan saya dengan beliau. Lebih-lebih saya dipertemukan dengan para jamaah, para bapak dan para ibu, para tretan, saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang manfaat untuk kita semuanya. Amin. Sebentar lagi kita akan masuk Ramadan. Sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Kiai Saifullah, kita sudah berada di ujung bulan Sya'ban. Mudah-mudahan bulan Sya'ban, bulan di mana Allah menurunkan berbagai macam barakah. Dan nanti ketika Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Kuleban sampai paringi sehat, paringi kuat, paringi mampu. Yang hari ini masih sakit mudah-mudahan segera sembuh. Yang hari ini banyak hutang, mudah-mudahan hutangnya lunas. Sandi kredit hen kam klampi tuli fajar, amin. Pada banjeritan kiai gila. Gula mana kering siantan kiai. Tapi gula paling beciin bu ibu-ibu siantan. Porke lapongku. Ini kepada kancaku lagi Ustadz Hamid mana yang MC ini. Sudah hampir 10 tahun saya tidak diundang sama ibu-ibu siantan. Kenapa tak diundang? Padahal saya ini dai nasional kiai. Saya ini ceramah, bahkan ke Singapura saya bisa ceramah. Malaysia saya bisa ceramah. Tapi siantan haram tak paju. Aduh terlebar dong kurang bini siantan. Saya tanya Aki, kenapa nggak undang Ustadz Zain Muhsin? Jangan. Mulutnya macam perempuan. Ken muda remedu kena. Saya itu kan menyampaikan hukum Allah. Betul kata Kiai Saifullah tadi. Betul itu. Zaman Rasulullah itu memang ada perempuan macam itu.
Dulu 1400 tahun yang lalu ternyata ada makhluk perempuan yang macam tuh. Apa ge hari ini banyak. Saya tahu nah laki kau ini paling takut dengan kau. Saya ini ceritanya begini, Bu. Ngapalah Pak Ustadz Zen tuh kalau ceramah suka nyakitkan hati perempuan gitu dia. Tak tahulah. Emang sejak lahir macam itu kali dia gitu. Saya pernah pengajian begini. Saya kesal. Saya diundang diminta setiap Jumat hadir. Pak Ustadz, kami ini ngundang Pak Ustadz biar tiap Jumat hadir di majelis kami nih katanya. Lah, saya bilang gitu. Tiap Jumat saya datang. Jumat pertama normal, Pak. Seragam emak-emaknya itu putih semua, suka saya nengok. Sekali Jumat kedua saya datang, ganti seragam hitam-hitam semua. Jumat ketiga saya datang, ganti lagi seragam hijau-hijau semua. Jumat keempat mulai saya kesal, datang tuh warna pink semua. Najis saya bilang. Jumat kelima mulai saya nak darah, warna itu mulai ungu semua. Saya tanya kan ibu, Bu, ini majelis yang mana nih? Majelis kami yang kemarin Pak Ustadz. Apa pula warna seragam nih berubah aja tiap Jumat? Dia jawab, Ustadz kita nih tak gaul gitu dia. Jadi saya tanya, Bu, ini majelis apa namanya nih, Bu? Majelis kami ini Pak Ustadz, nama majelisnya warna-warni. Astaghfirullahaladzim. Bu, bini siapa sih? Oh iya gua mau nyolok, Bu, Kak Din. Pak, oi, macam orang ngolok teror gua bawa Najia. Ketomanan ruah itu. Penting ini Ki As'ad. Datang ke pengajian itu niatkan dulu untuk mencari ilmu Allah. Tadi kita sudah mendengarkan pengajian dari Kiai Saifullah itu luar biasa. Walaupun ada guyonannya tapi tujuannya baik. Kita ngaji malam hari ini menunjukkan bahwa kita ini orang baik. Kalau saya bertemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak bertemu dengan saudaranya yang lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talq. Jangan menganggap remeh sebuah amal dan perbuatan. Yang sering kita anggap remeh amal kecil yaitu bertemu dengan saudaranya yang lain. Kita bertemu malam ini ibadah, duduk bersama ulama ibadah, bertemu dengan orang saleh, duduk di majelisnya orang saleh itu ibadah. Pulang dari majelis ini mudah-mudahan bertambah kebaikan dalam hidup kita, amal kita semakin bertambah, ilmu kita semakin bertambah, akhlak kita semakin bertambah, lebih-lebih takwa kita kepada Allah semakin bertambah. Maka insya Allah kita akan mendapatkan barakah. Sebab barakah adalah ziyadatul khairi ala kulli syai'in. Barakah itu adalah bertambahnya sebuah nilai kebaikan dalam setiap perkara. Setelah pulang dari majelis ini, ibu-ibu mendengarkan ceramah atau mawa'idul husna dari Kiai Saifullah tadi, pulang ke rumah, jaga sikap, jaga ucapan, jaga perbuatan dan jaga amaliyahnya. Maka insya Allah Allah akan jadikan rumah tangganya rumah tangga yang baik. Allah jauhkan musibah, Allah jauhkan persoalan, dan Allah jauhkan diri kita dari berbagai macam musibah, baik musibah di dunia, lebih-lebih kelak ketika kita menghadap kepada Allah Rabbul Jalil di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak kita akan dikumpulkan bahwa pertemuan malam hari ini adalah bagian cara kita untuk mendekatkan hati kita kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, dan untuk cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semakin cinta kepada sama orang-orang yang beriman kepada Allah. Mohon maaf kalau mungkin ceramah saya malam hari ini saya tidak bisa berlama-lama karena ini malam pokoknya kenapa mak
Pokol. Wah, pokol belu. Mau necem oleh Pak Polwari jagi angkui mah. Lah barakul sing beles pokol belu. Arya SMS tang bini letak lebur lana. Papi ikolana. Meahle. Ikan terserah bintang bini dia. Lu mungkin Pak. Rajin sampean manggil napa ke sampean? AA. Aduh, cek lerenggang sambas AA. Nemu yang dinayon. Aduh, nyawa sapa Allah. Tapi bagus Pak. Lagi mendepak ke compon sampean mami iku. Kan lebur Pak. Coba lok demak ibu ni iku. Coba bu neni ini Pak. Kulo niku anu Pak. Seneng kok ketemu jenengan ini. Saya ini seneng ketemu sampean ini. Insya Allah ini calon-calon penduduk surga. Amin. Kita ini sedang nyicil surga Pak. Mau masuk surga langsung itu mboten mampu Pak. Kuleban sampean masuk surga langsung mereka tak mungkin. Jadi mun tak nyicil dari mungkin tak bisa Pak. Bajeng kuleban sampean nyicil. Sedekahnya kita nyicil. Ibadah yang lain kita nyicil. Karena apa? Kita punya keterbatasan dalam ibadah. Tetapi walaupun ibadah kita tidak banyak, tapi mudah-mudahan ibadah itu yang menyebabkan Allah ridho terhadap kita semuanya. Selagi kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, tidak merasa dipaksa oleh Allah, sebab ibadah ketika datang dengan sukarela dan ridho atas keinginan Allah, maka Allah pun pasti lebih ridho terhadap ibadah kita. Walaupun sholat kita tidak banyak, walaupun zikir kita tidak panjang, walaupun sedekah kita tidak sebanyak orang-orang kaya, walaupun sujud kita tidak lama, kemudian amaliyah kita tidak sebaik orang lain, tetapi ketika kita ridho terhadap keadaan kita, kita merasa bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah. Kita harus merasa senang di dalam ibadah. Maka ketika kita senang dalam ibadah, maka Allah pun merasa lebih senang terhadap kita. Maka dawuhnya ke Saifullah bahwa ridho itu adalah ghinan nafsi ala ma qassamallah. Yang disebut ridho itu adalah dia merasa kaya dan merasa senang terhadap apa yang telah ditetapkan Allah terhadap dirinya. Dikasih kaya, alhamdulillah. Dikasih miskin, alhamdulillah. Dikasih pintar dan alim anaknya, alhamdulillah. Seandainya hari ini anaknya belum alim dan belum pintar, katakan alhamdulillah, sebab belajar mengaji itu wajib, sementara alim dan pintar itu hanya bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, para jamaah, saya ini Syaifullah kebetulan dakwah saya bisa dinikmati melalui media sosial. Maka kemana-mana saya bawa tim. Tujuannya tidak ada lain Syaifullah, karena memang masanya, zamannya hari ini, kalau tidak ikut-ikutan di media sosial ini berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Banyak dakwah-dakwah yang mengarah kepada kekerasan, saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, saling memusyrikkan orang lain. Itu bahaya. Maka ibu-ibu yang mau nonton ceramah-ceramah pendek saya, silakan buka di halaman Facebook, kemudian di YouTube, di Instagram, nama channelnya Zain Muhsin Official. Saya tak lagak setiap bila boleh jong. Sebutin lagak kau ukurin dari malaikat. Nah, silakan. Kebetulan atas izin Allah sudah 3 bulan ini teman-teman media saya itu buatkan channel saya di Facebook. Alhamdulillah Kiai, malam ini insya Allah sudah hampir 18.000 follower yang sudah mengikuti channel saya. Dan kemudian bisa dilihat di halaman YouTube, namanya Zain Muhsin Official juga. Kemana nanti hasil rezekinya Pak Ustadz? Saya dari awal sudah sampaikan, jika Allah memberikan rezeki melalui saudara-saudara yang menonton video-video saya, 50%-nya saya sudah infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan 50%-nya dibagi-bagi sama teman-teman. Saya sendiri tak kebagian. Saya ceramah tegar ngapuk. Mati mesti nyaman. Ngara titik yang ku nyaman binakan ngar. Lacong
Mun bisa cek derteti kiai kakek. Engkau malah tandi saingan. Lamba. Mak, Bu. Dadi kiai paneka sakit. Malam kula dari Mempawa Pleman pukul 2:30. Mun tining nek bini ngarale tak mampu ngantok. Selama 2 bulan gitu Kiai Saifullah. Kula keliling Kalimantan Barat. Pleman kol tunggal 2 malam. Aduh, mun bahasa naring bini pada ben kelap munyen. Mungkin cerita nak kiai gelak gitu leres ke bener kaya. Lah karena orang bini mana kadang Kiai Saifullah kerengan dari jin ifrit. Kula mak. Kiai Saifullah Lamboy Pontianak. Dulu di Pontianak orang paling takut kalau ketemu pokok beringin. Lewat kita depan pokok beringin tuh yang dibaca apalah? Tabe nak cucu numpang lewat. Kau pikir kawan nak cucu jin kah mah? Kalau kita lewat rumah kosong, kita bacakan ayat kursi, alhamdulillah bisa kak kita lewat. Cobalah istri bapak yang ngamuk. Saya ni udah mulai tahun 94 ahli ruqyah pak. Kalau ada orang kemasukan, tinggal bacakan ayat-ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, ayat kursi, tepok keluar setannya. Tapi istri kita kok ngamuk pak. Bacakan ayat kursi, ngambek yasin dia. Cobalah bini sampean, kikir ke sampean, pamaca ayat kursi, sampean tahlilin bini sampean. Leres dia pun Kiai Saifullah kala. Jarang garang. Kadang apa seginto Kiai Saifullah. Aduh kak, laki apa kakek? Kakek mula keranta entos kak engkau pebeli, bilahi pebeli engkau. Ajalah pola. Kian banyak janda-janda senonggu roh. Ajalah pola. Aduh, kembalikan aku pada orang tuaku. Tragi tak nunggu laku nah. Ini kawan-kawan teman Kiai Saifullah menikah. Kenapa itu betul? Karena kejadian ini menimpa Kiai Saifullah sendiri. Ini pengalaman pribadi beliau itu. Ampun bu, kula ben sampean nang malam mangken menikah nih. Lain bulan becek, sekejap masuk ke bulan Ramadan. Perbaiki akhlak, perbaiki sikap, perbaiki ibadah. Maka insya Allah hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ibadahnya kurang, yang sholatnya kurang tepat. Nanti kalau tidak tahu nanya sama Kiai Abdul Rafiq. Ini kita lagi bangun masjid, sehingga jadi nanti tarawihnya di mana Kiai As'ad? Tarawihnya nanti di sini ya. Ini madrasah. Berarti tarawihnya di mana nanti? Di sini. Aduh nyaman dia. Saya salam malam dia. Ken sehingga Kiai As'ad ambuin bajang tarawih sepada ban pelor. Ambuin. Ceng anu kento kezen niku. Mun orang betul layang nanggi. Orang gang sambas kento iku. Mun imam makati sampean tak masuk iku. Kula menika Kiai Saifullah dari tanggal 7 sampai tanggal 16 ngimami Pontianak. Tapi dari tanggal 17 kantos lebaran ngimami nang Jawa Tengah nang Solo 3. Setin Solo Kiai Saifullah nih kau nih. Anapa? Tarawih di Jawa Tengah itu tidak banyak pak. Pak salaman atau belum rokaat tambah witir telok. Beni masalah banyak tak banyak rokaat. Lanceng bejeng. Mun kula bejeng isyantan tak baju. Kula ngimami sabreng. Mulai kula takbir bu ibu la tulid. Allahu Akbar. Molena iku. Mi mulia abid kiai aja. Hari kolek kita payanga. Cukup kita kuring boleh. Lah ingat imam-imam tarawih salat itu menghadap kepada Gusti Allah. Hakikini salat niku madhep nang Gusti Allah ta Pak. Hakikatnya salat kita sedang menghadap kepada Allah, hiwarum ma'allah. Kita sedang berdiskusi dan bercakap-cakap kepada Allah. Kula ben sampean tepang cabis ke Allah. Mun tepang cabis ke Allah laonan.
Maka nanti imam cara membaca itu kan ada 3 dalam Quran itu, ada tartil, ada tadwir, dan ada hadar. Seperti apa yang tartil? Walaupun sholat tarawih rakaatnya tidak banyak, tapi lebih baik mentartilkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itu tartil. Yang kedua tadwir. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu tadwir. Dan itu bisa dibaca. Kalau tidak mau ngambil yang tartil. Yang bahaya yang nomor 3. Dan ini paling banyak sama imam-imam tarawih di Siantan. Sujud sama ruku' bergulung-gulung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Sujud ben rukun teh temo. Seneser seumur sebitek mak. Mari tarawih nyander kabeh. Tanya aki mi nyander. Aduh, tak mampu ter. Aduh. Coba habut kebudan ter. Mun tikungan pangalak 1000 iku. Ampun. Sampeyan agledok. Pola sampeyan sing ngalamin menika. Ampun tiate mah, apa jeng menika ngadep ke Allah. Coba pesen ke Ustaz Rafiq, Ustaz As'ad. Nikah tarawih macam mana sama abid iku. Pola cak bisa agas telok iku. Ampun mak launan mak bojeng mak. Umpama sampean ken nambah abojeng pon lesai tambahi compon sampean mun tak bisa abojeng lancung di masjid. Nika bulan-bulan pasah kita salat ini ngadep sama Allah. Kita sedang menyampaikan persoalan hidup kepada Allah. Hei anak-anak gadis yang hari ini belum menemukan pasangan. Aku tahu sarangeo. Aduh, makin kau tak tahu cak Korea ngara. Opa, dengerin. Jangan sebentar-sebentar kau ngadu sama Allah. Pacaran itu tidak dianjurkan dalam Islam, kata kiai tadi, haram. Tapi pas kau diputuskan sama ayang kau, ngapa pula kau ngadu sama Allah? Ya Allah, apa salah dan dosaku hingga dia tega meninggalkan aku? Saya salah kemudian sandal kaki dia. Haram. Haram. Bagaimana cara pacaran setelah menikah? Mana yang tadi pengantin baru? Arya makin naik keset ya. Arya nyapsap peburu nari. Mari minum jamu bos. Hah? Montade Roma bedeke. Nja tak pati larang, ngibaki mbek 2 aja. Engkuan haram engku. Cerang ku nyaman menika. Muhtadi. Berapa hari dah? Udah berapa hari nikah? Hah? Patot cat pocaden. Aduh, Pak beteti operator macam paten nabi ini. Paten nabi mik kok. Pon repot mong tadi, mun la mole kade apa tak apa lah. Leki seru bi matuan. Lah ini penting loh, Pak. Dan ini guyonan sama dengan ceramahnya Kiai Saifullah tadi, ini penting. Kenapa penting? Umat Islam di Indonesia ini kan orangnya luar biasa, Pak. Menyampaikan pengajian di Indonesia ini kayak gini nih enak. Enaknya kenapa? Biar nggak ngantuk. Walaupun sebenarnya kiainya yang ngantuk. Anak-anak gadis,
Kalau memang engkau ingin mencari jodoh, ingat pacaran itu sebaiknya setelah menikah. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didengarkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, lam nara lil mutahabbaini mithlan nikah. Tidak ada orang yang lebih baik dalam jatuh cinta selain melalui pernikahan. Kalau memang pacarmu, kekasihmu sedang jatuh cinta kepadamu, maka dia tidak akan mau mempermainkan hati dan perasaanmu. Tetapi dia segera datang kepada kedua orang tuamu untuk melamar dirimu, menjadikanmu sebagai wanita mulia. Nah, wahai anak-anak gadis, anak-anak perempuan, kalau mau menikah, carilah laki-laki yang salih. Kalau mau menikah, misalnya tidak ada yang lain, kalau misalnya tidak ketemu yang lebih ganteng dari Ustadz Saifullah, ya dengan seperti wajah seperti saya nggak apa-apa lah. Ya wajah pas-pasan kayak gini ya lumayan lah gitu kan. Tapi yang paling penting itu di mana Pak Kiai? Yang penting dia orang salih. Ada ibu-ibu zaman dulu bilang, aku nggak mau ngambil menantu Pak Kiai, aku nggak mau ngambil menantu santri. Kenapa? Kemana-mana pakai sarung. Bu, dengerin, bukan masalah sarung, tapi isi sarung. Lajak bidabin kok ngantok kira ya. Begini loh Bu, nyari menantu itu ya orang yang salih lah, orang yang taat kepada Allah. Masalah rezeki itu urusan Allah, sepenting aban takwa ke Allah. Sebelum saya tutup, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaikum barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu faakhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu, jika seandainya penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah kampung, penduduk Gang Sambas iman dulu kepada Allah dan kemudian bertakwa dengan imannya kepada Allah, la fatahna alaikum barakatim minas sama, maka niscaya Allah akan membukakan pintu barakah dari langit, wal ardi, dan Allah keluarkan barakah dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustai itu semua, kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kemudian Allah tidak segan-segan menurunkan siksa kepada mereka atas kedustaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlak kita hidup adalah iman kita kepada Allah, setelah itu bertakwa kepada Allah, karena dengan iman dan takwa kepada Allah, Allah akan membukakan semuanya. Yang sulit dipermudah, yang miskin akan dikayakan, yang dalam keadaan tidak bahagia Allah berikan kebahagiaan, yang hidupnya banyak persoalan Allah lepaskan persoalan hidupnya, anaknya yang tidak salih Allah jadikan anak salih, suaminya akan dijadikan imam yang baik, istrinya pun akan dijadikan sebagai istri yang salihah. Syaratnya cuma dua, kata Allah, beriman kepada Allah kemudian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah tidak segan-segan memberikan apapun yang engkau inginkan. Bahkan ketika engkau tidak berdoa, pasti Allah akan memberikan apa yang sedang engkau butuhkan. Maka melalui madrasah yang ada di tempat ini, kita didik anak-anak kita masukin anak-anak ini ke tempat ini. Tapi syaratnya, walaupun sudah diserahkan kepada ustadz, kepada kiai dan para pendidik, sekali-sekali ustadznya sambil diliatin. Tadi ini yang ngajar di sini digaji enggak? Hah? Digaji berapa pakai? Iya boleh lah berapa? Mentade tambah 6 kore. Makin kau ikutan di besi iya. Neser. Sampai bajaran berapa ibu sebulan? 20. Mesti larang lah. Isi ada 20.000 dul. 20. Aduh, pajak kenan kadulongku. Dul. Cek cuma ning 20. Oleh apa 20 dul? Berarti kiai nak kaki kalah kali lagi dul. Aduh, kau tak mampu ketemu menat dul.
Tengah kayak imat. Din, kini ngaki din. Bu ibu, ya, Nur, T, nah, Su, ya, kini ngaki. Aduh menanaan. Ustad di dinari sabar. Ambuilah kono dul. Kiasat mereka kurang sabar nak katin apa mak? Kula kenal kiasat mereka lah para 20 tahun. Saya kongros pakun tahu. Niki beni ada eratena ajem ngara. Ada eratena tibi makan hati. Udah lah ngajar anak orang jere, udah gigi ketungging boleh. Lah lambu itu Ustad ambu. Entan kena kerja Ustad Asad. Tadi orang lebih sabar itu nyapa nih mak. Setelah ibu tidak ada yang lebih sabar dibandingkan dengan guru di madrasah. Tak ada lebih sabar. Setiap tahun berapa puluh yang masuk ke sini? Ada 20 orang setiap tahun. Setiap tahun 20 orang masuk. Yang pinter diambil sama orang tuanya. Kirim lagi orang bukan 20. Pinter ekoni boleh. Oleh setahun, saya pinter apa keluar, saya bukan apa masuk boleh. Tak cukup si bukan, si gudung apa masuk sekali. Ki orang sabar derem Maria. Milana tu aki manter ke asat masuk asar keda ada. Bila sih mangkat. Ini kepenting mak. Udah lagu leban sampean tak bisa nolongin. Ini ke masjid mana? Dan benar Rasulullah ke Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Pas orang saya bangun masjid itu nyah. Orang saya bangun masjid itu nyah mana? Kata benar Rasulullah. Pagi nang akhirat. Kebayaki swarga raja napa demen si masjid saya bangun. Saya andi PC nyombang PC. Si Andi semen, sumbang semen. Yang nggak punya uang, sumbang bahan. Pak Kiai, Pak Ustadz, saya sumbang semen untuk untuk masjid. Yang datang lagi, Pak Ustadz, saya sumbang pasir. Ada lagi, Pak Ustadz, saya nggak punya uang. Saya tidak punya pasir, saya tidak punya semen. Saya cuma punya makanan. Datang ibu-ibu bawa makanan. Ada yang terakhir, Pak Ustadz, saya tidak punya apa-apa. Saya cuma punya tenaga. Saya ikut bantu bangun di sini. Kalau misalnya setiap hari saya digaji 80.000 sampai 100.000, tapi untuk masjid saya sumbangkan tenaga saya. Ada yang paling terakhir, itu aneh bin ajaib. Duit ndak nyumbang, semen sama pasir ndak, besi beton ndak, nyumbang makanan ndak, nyumbang tenaga ndak. Datang ke cak pinggang dia. Ngapa pula bengkok masjid nih? Udah letak bang nyombang lagi tapai pentong gue aja. Aduh bapak cek saraner ya. Kalau tidak bisa ya udah, ya Allah mudah-mudahan masjid ini cepat selesai. Kan selesai urusan pak. Udah letak bang nyombang, pas numpang heran. Banyak orang semacam dia pak. Pampo heran gitu biru. Aduh, bila saya bangun nih. Mula karan aben tak andi ilmu, tak andi silaina, nyombang pikiran, nyombang tenaga. Pada pasir orang senyombang masjid, insya Allah pakai nang yaumil qiyamah, bi Allah paringin masjid sepada ben saya bangun itunya. Saya tidak bisa lama-lama. Mudah-mudahan walaupun sebentar apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga ilmu-ilmu yang masuk ke dalam hati anak bapak ibu semuanya menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Nanti ketika kita sudah mati, anak-anak kita ini akan mendoakan kita. Ada 3 perkara yang akan terus mengalir kalau kita nanti sudah meninggal. Dul, dengerin dul. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min 3. Kalau anak cucu Adam, anak manusia itu sudah meninggal, maka putus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariahnya. Apa? Sedekah yang mengalir. Seperti apa? Bangun masjid. Ketika kita sudah meninggal, amalnya terus mengalir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu Kiai As'ad yang sudah diberikan kepada santri dan para murid. Ketika Kiai As'ad sudah tidak ada, maka pahala dari ilmu yang diamalkan oleh muridnya terus mengalir. Yang terakhir, yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah,
atau anak-anak salih yang mau dan mampu mendoakan kedua orang tuanya. Nanti kalau orang tuamu sudah tidak ada, nak, ya, para murid, para santri, kalau ibu bapak kalian sudah tidak ada, doakan kepada Allah. Pun waktu sekarang masih hidup, doakan kepada Allah. Mudah-mudahan ibu bapak kalian diampuni dosanya oleh Allah. Doakan guru-guru kalian, saudara-saudara kalian dan kaum muslimin. Nanti kalau lebih-lebih sudah meninggal, datangi kubur orang tuamu. Kalau memang tidak mampu mendatangi kuburnya, paling tidak doakan. Kapan waktunya? Terserah. Lebih-lebih setelah salat 5 waktu, doakan kepada Allah. Ya Allah, dulu guru kami bernama Ki As'adur Rafiq dengan ikhlas mengajarkan kami ilmu Al-Quran. Rasulullah pernah mengingatkan, khairun nas man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau belajar Quran dan mengajarkan Quran, dan itu guru kami Ki As'ad yang pernah mengajarkan kami. Allah berikan pahala kepada Ki As'ad Rafiq. Nih, As'ad Rafiq, muridmu yang bernama Fulan bin Fulan sudah membacakan doa untukmu, maka pahalanya mengalir untukmu. Orang tua juga. Dul, kayak ngai dul. Coba kau beli rokok kapi dul. Entare ke Rafiq jo. Entaren. Kadang din ustad saya pemare rokok. Ngambek berkah kok. Apa nih ngambek berkah? Entare. Ya dul ya. Kiai pola sampean tak keduan rokok. Iya dul. Are la celok bagelar dul kok. Lu beri. Coba cuma tangan nge-WC lek palek. Cium saya palek deh. Pesena tak ada. Beri kiai na dul nih serdul. Aduh, membade 10 santri. Cenyak banyak. 10 santri sehari beri berapa gitu. Oh anu kiai, saya yang nanggung kiai, kan begitu. Maka insya Allah saya yakin dan percaya madrasah yang ada di sini sangat bermanfaat bagi kita semuanya, lebih-lebih bagi seluruh umat Islam. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat walaupun sebentar. Kita berharap dan berdoa serta bermunajah kepada Allah. Mudah-mudahan pengajian dan majelis malam ini Kiai Rafiq, Kiai As'ad, Rasulullah pernah adhebu kepada Sayyidina Ali. Dawuh Rasulullah ke Sayyidina Ali sekak dintah. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau ada satu orang, seandainya satu orang itu mendapat hidayah dari Allah karena sebabmu, ini yang hadir dengan ratusan, tiba-tiba ada satu orang saja ingat kepada Allah, beriman kepada Allah karena pengajian malam ini, pahala yang Allah siapkan untuk Ki As'adur Rafiq dengan jamaah panitia lebih baik dibandingkan dengan bersedekah unta yang sangat mahal. Kencerna raja mak mun bada situ ngoreng engak ke Allah karena pengajian, kencerna lebih bagus eta nempeng asadaqah ontah se paling larang. Jadi ibu-ibu yang sudah sumbang makanan, yang sudah memberikan makanan ke tempat ini hanya untuk acara malam hari ini, insya Allah pahalanya besar. Yang nyumbang tenaga, yang nyumbang pikiran, insya Allah pahalanya besar. Lebih-lebih yang nyumbang untuk pendidikan yang ada di tempat ini, insya Allah lebih besar lagi. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan ridha bagi kita, dan kelak kita berkumpul bersama junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Rasulullah, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti di hari kiamat denganku adalah orang yang paling banyak bersolawat. Ibu-ibu sambil nanti di rumah, ya, sambil gendong anaknya solawatan, sambil nidurin anaknya solawatan. Solawatan tidak mesti wudhu juga bisa diterima. Sambil metedung lagi na maca solawat, pola lagi na dalam tedung, alah maca anu ya, solawat, lekas tedung lagi na. Korja osarban posapola. Kulebur ya. Jadi mentro anang itu anak soleh, benih soleh kiki nabo.
Kalau pengen anaknya jadi anak soleh, setiap sholat ibu doakan anaknya. Lebih-lebih nanti ketika anaknya tidur, ibu bacakan salawat, kemudian tiupkan dari arah ubun-ubunnya minimal 7 kali. Insya Allah hati anaknya akan dibukakan oleh Allah. Salawatan tak susah. Salawat itu walaupun dibaca sambil nyanyi seperti tadi, seperti Ustaz Abdul Hamid ini, memang suaranya luar biasa beliau ini, menggelegar. Suaranya bagus, tinggi sekali ini suara beliau ini. Tapi walaupun begitu beliau ini murid saya, Bu. Ya daripada tak yakor. Bener kan agak jauh Bu. Enggak, beliau ini luar biasa suaranya. Orang baca salawat itu sambil agak goyang-goyang sah, boleh. Setan ning mun maca salawat sambil kak berkaan. Ndok kuan. Ya Nabi salam alaika. Ning. Minta ning apa Ustaz? Ya yang dimaksud ndak ning itu takut kena keberengnya bener. Ya Nabi salam alaika. Kena keberengnya kikir lagi gitu. Ya salawat itu sambil nyanyi-nyanyi itu boleh. Itu kan maddah, pujian. Lebih-lebih salawat itu sampai betul-betul ngerasa khusyuk, menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hati. Insya Allah diin tenang, rezekinya gampang, anak potong jadi anak sesoleh dan solehah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi fadilatin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ya Rabb. Allahumma ighfir lana ya Rabb. Allahumma ighfir lana ya Rabb. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا الله يا حي يا قيوم أنت قيوم السماوات والأرض. نسألك أن تحمي قلوبنا بنور معرفتك وبنور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا على الكتاب والسنة. اللهم اجمعنا على الكتاب والسنة. اللهم اجمعنا على الكتاب والسنة وجمعنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة، في يوم حشراتك والندامة، في يوم الذي لا ينفع مال ولا بنون إلا من أطل بقلب سليم يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak khilaf, terkhusus kepada Ki As'ad, kemudian kepada Ki Syaifullah Syarqawi, kepada ustaz-ustaz yang lain dan para jamaah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.